Kami coba untuk memberi makan mereka di jalanan setiap sore, kita kasih nasi bungkus sambil ngobrol kepada mereka. Kemudian saya tawari untuk diajak pulang, saya bonceng pakai motor dan dia mau, udah ada sedikit-sedikit bisa berdiskusi lama-lama, walaupun diskusinya masih kadang-kadang tidak nyambung, tapi ketika saya mau ndak pulang sama saya supaya tidurnya enak, makan enak gitu, dia mau gitu, ajak pulang. Jadi ada yang sembuh dan sekarang jadi pemulung, walaupun hanya pemulung, karena lebih baik daripada hanya minta-minta dan telanjang di jalanan, karena memang dari kecil tidak pernah sekolah. Tapi Tuhan tetap taruh hati saya ini untuk berbelas kasihan kepada mereka. Jadi terus kami kerjakan itu bertahun-tahun. Pernah suatu kali pernah menampung orang itu dalam 2 tahun itu 33 orang sekaligus. Kami tidak ngerti dari mana cara menghidupi mereka, tapi Tuhan itu ajaib. Selalu Tuhan tepat pada waktunya gitu. Ada orang-orang yang nangis karena rumahnya mau diambil paksa oleh bank karena punya hutang banyak, dan saya tampung anak-anaknya untuk sekolah di situ. Ya, dan kami ketika kekurangan tidak pernah minta kepada siapapun, tidak pernah bikin proposal kepada siapapun, kami hanya berdoa, kami ajak anak-anak untuk berdoa. Bahkan suatu kali ibunya 2 anak yang saya tampung ini datang nangis-nangis karena sudah seharian tidak makan. Saya kasih beras dari hasil saya ambil jual rosok gitu, dan saya katakan, "Ibu, kalau saya berani menampung ibu bersama sekian banyak orang, itu bukan berarti saya punya stok uang atau stok beras yang banyak, tapi saya hanya punya stok iman. Percayalah, anak ibu tidak akan kelaparan. Ini ada beras, ibu silakan bawa pulang, nanti saya akan cari rosok lagi." Keputusan saya ini kepada dia, kesaksian saya ini membuat dia bangkit. Dia katakan, "Oke Pak, kalau begitu saya akan pulang dengan iman." Dan sampai rumah dia telepon, "Pak, sudah ada beras di depan pintu." Dari pengalaman-pengalaman seperti itu membuat saya semakin excited di dalam Tuhan itu. Tuhan ajaib. Dan sampai hari ini saya ngalami pindah kontrakan sekian kali dan terus dikasih orang gratis. Kasih orang gratis itu. Tuhan yang merawatnya. Membangun kembali gubuk untuk menampung mereka. Tapi Tuhan selalu ajaib menyediakan. Sekalipun mengalami banyak cibiran, Tuhan selalu menyertai dan memberikan keajaibannya tepat pada waktunya. Selalu begitu. Pernah suatu kali saya mengalami sesuatu yang cukup menggetarkan hati. Ketika memberi makan orang di jalanan itu, seringkali kami naik motor pakai Grand itu cepat. Tapi suatu kali bawa anak saya kecil, waktu itu masih 2 tahun, sambil pegang gendong anak kecil, sambil pegang setir, dan saya jalan pelan-pelan. Saya melihat ada kakek-kakek tua yang tergeletak di jalan. Saya berhenti, kemudian saya tanya kepada orang itu, dan ternyata dia bukan orang gila, dia betul-betul, dia pemulung, dia orang baik-baik. Cuma karena dia tidak pinter dengan lingkungan, dengan keluarga, dia biarkan di situ sampai 8 hari. Dan hanya bisa bernafas 2 hari terakhir, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Kemudian saya izin kepada keluarga dan lingkungan, dan boleh saya bawa pulang. Kemudian saya doakan dan mengalami kesembuhan. Dan pagi-pagi dia tanya, "Pak Salim, tadi malam kok tidak ikut ke sini? Ada apa, Mbah?" "Ada dokter 2, saya dioperasi, saya sembuh," katanya. "Oh, itu malaikat, Mbah. Kalau gitu pertobatan jenengan dari terima Tuhan." "Ya, Mah, tolong doakan, sampaikan ke keluarga saya dulu jahat. Saya tak tobat sungguh-sungguh, saya minta maaf pada mereka." Saya sampaikan kepada keluarganya dan mengalami kesembuhan yang ajaib. Suatu kali sekian lama, akhirnya beliau meninggal dalam keadaan yang tanpa sakit. Ketika sedang ngobrol dengan salah satu anak yang saya tampung. Anak yang saya tampung ini lari tiba-tiba sama saya, "Pak E, Mbak E meninggal," gitu. Meninggal mendadak gitu. Akhirnya saya lapor ke RT setempat di mana saya temukan orang ini, dan semuanya menolak karena dulu memang tidak baik sama masyarakat, dan kemudian ke tokoh-tokoh yang lain juga menolak, tidak mau tahu gitu ya. Akhirnya jam 12 malam saya mandikan seorang diri. Saya punya uang 160.000, saya ngomong kepada anak rohani saya untuk cari kain kafan. Ketika dia pergi, hujan gerimis, gelap-gelap karena saya itu jualan tanaman, jadi nuansanya seperti hutan begitu, dengan suara jangkrik kesunyian jam 12 malam. Kadang-kadang listrik mati di kota kami itu, seringkali kalau hujan tuh sering listrik mati. Dan jam 12 malam dia tinggi, saya seret dia
dari kamar ke luar, kemudian dipannya saya bawa, saya seret keluar, dan saya naikkan lagi ke dipan, kemudian saya mandikan sendiri pakai selang, saya sabun, saya sampai seperti itu sendirian. Lalu sambil ada suara-suara malam, hampir jam 2 pagi itu baru selesai karena saya sendirian ya. Orangnya tinggi dan saya kecil ya. Tapi ajaib, setelah saya habis mandi, anak rohani saya datang dengan membawa perlengkapan pemakaman yang ternyata tidak mahal, saudaraku ya. Ternyata cukup uang segitu sudah semua lengkap itu. Tapi kemudian saya berpikir, wah nanti kalau betul-betul tidak ada orang yang bantu pemakaman gimana? Akhirnya kain kafan tidak jadi tak pakai untuk membungkus dia, tapi dia tak kasih baju, celana. Saya berpikir nanti kain kafannya tak pakai untuk gendong dia sambil naik motor, saya pikul, mungkin cangkulnya di depan mau saya cangkulin sendiri, saya makamkan sendiri. Tapi ternyata ajaib, Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Ketika doa pagi di gereja saya cerita, teman-teman pada datang dan kemudian ada yang bawa makanan, nasi bungkus, ada yang bawa minuman 1 kardus, kemudian ada yang ngasih uang 1 juta untuk membayari orang yang nyangkul di makam itu, ada yang minjemin mobil kol brodol itu untuk bawa, ada yang juga beliin peti matinya. Ya, luar biasa, Tuhan bekerja dengan ajaib. Di situ iman saya semakin kuat bahwa apapun yang terjadi, sekalipun seluruh dunia menolak, sekalipun seluruh dunia memusuhi, sekalipun seluruh dunia salah mengerti, asal kita taat kepada Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai. Itu yang saya yakini, dan selalu tepat pada waktunya tangan Tuhan terulur. Itu yang terus saya alami bertahun-tahun, selama 17 tahun saya kenal Tuhan sampai hari ini. Dan yang terakhir ini, sekitar 3 tahun terakhir ini, khusus orang-orang telanjang dari jalanan. Jadi betul-betul orang yang tidak tahu namanya, tidak tahu orang tuanya, tidak tahu alamatnya. Ya, ini yang kita ambil, yang betul-betul telanjang, tidak ada orang yang perhatikan, itu yang kita bawa pulang. Dan awalnya ada 8, tapi kemudian oleh pengurus yang waktu itu memang imannya masih harus terus dibangun. Setiap kali ada pemberontakan, namanya juga orang seperti itu. Ya, ketika ada sedikit manuver-manuver yang merugikan, itu dibuang lagi sehingga tinggal 3. Sampai bahkan akhirnya beliau menyatakan bahwa memang tidak terpanggil ngurusi orang waras, akhirnya harus keluar. Dan memang kami bergumul selama 1 tahun, kami bergumul untuk tempat yang baru, dan Tuhan sediakan. Tuhan sudah bangunkan sebuah tempat, dan sekarang ada 4 orang yang kami layani. Dan ketika proses-proses membangun tempat baru ini juga banyak mengalami air mata. Kan satu sisi kami memang ditekan harus segera pindah, di sisi lain memang tidak punya apa-apa. Kontrakan penjualan bunga kami juga harus pindah tempat saat itu juga dengan cepat. Sementara orang waras ada 4, dan yang menunggui, yang melayani juga suami istri punya 2 anak, artinya 8 orang yang harus kami hidupi. Kadang-kadang pernah mengalami makan hanya 1 kali, makan hanya 2 kali. Bahkan pernah kami ketika mengalami banyak problem keuangan itu hampir 3 minggu tidak bisa ngasih uang untuk beli beras maupun beli lauk sama Mas Yogo yang memang sudah kami latih untuk merawat mereka, memandikan, ngasih baju. Tetapi karena iman mereka yang sudah kami bangun secara bertahun-tahun, dan pengertian firman yang kami tanamkan itu betul-betul dia hidupi, dalam keadaan apapun dia bertahan, bahkan sampai sempat menjual cincin kawinnya. Dan betul-betul ketika dia berani berkorban seperti itu, Tuhan juga melakukan keajaiban-keajaiban. Akhirnya rumah segera selesai, dia sendiri akhirnya juga mengalami dapat berkat-berkat yang membuat dia terkaget-kaget itu ya. Dan hal-hal seperti itu seringkali kami alami. Tapi Tuhan ajaib, iman kami terus dibangun, dan semakin hari ada relasi-relasi yang Tuhan sudah atur sedemikian rupa untuk semakin melayani Tuhan lebih lagi. Sampai hari ini masih kami lanjutkan, meskipun masih banyak kekurangan di sana sini. Ya, dapur peralatannya belum lengkap. Ya, rumah masih perlu disempurnakan.
dan tempatnya masih sempit ya. Kami masih berdoa untuk suatu kali tempat yang jauh lebih luas supaya jiwa-jiwa yang kami bisa tampung lebih banyak lagi, dan juga ada tempat-tempat untuk mereka bisa bermain, mereka bisa berlatih, mereka bisa olahraga, bisa belajar berinteraksi, sehingga tidak hanya terkungkung di rumah sempit yang justru seperti penjara. Tapi bagaimanapun kami mengucap syukur karena memang punya tempat ya, lebih baik daripada di jalanan. Tapi kami terus berdoa supaya Tuhan kasih tempat yang jauh lebih luas, mendata kapel-kapel untuk berdoa, untuk melatih mereka bekerja, supaya mereka kelak juga memiliki masa depan. Tempat yang sederhana, tempat yang mungkin pandangan dunia tidak layak, tapi kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan dengan pujian yang mengatakan sembah dan puji Dia. Hai mari berimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria untuk semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Yesus, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita ulangi, hai mari berhimpun, hai mari berhimpun dan bersukaria untuk semua ke Betlehem. Marilah pandang, marilah pandang Tuhan Yesus, sembah dan puji Dia, 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 Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih kasih setia. Terima kasih, terima kasih. Ya saudara, yang pertama saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang mungkin memiliki masa lalu seperti saya dulu. Apapun yang terjadi, jika Anda mendengarkan kesaksian ini, percayalah bahwa Tuhan mengasihimu. Apapun perbuatanmu, apapun keadaanmu, Tuhan mengasihimu. Dan bangkitlah, Tuhan akan mengurusi hidupmu, akan mengubahkan hidupmu seperti apa yang Tuhan sudah karyakan dalam hidup saya. Dan engkau, bagi teman-teman yang sudah mulai percaya kepada Tuhan, dedikasikan hidupmu kepada Tuhan. Hidup kita ini hanya ada dalam tangan Tuhan. Kita tidak selesai di bumi ini. Ada banyak hal nanti yang akan kita lanjutkan kelak. Kita ini hanya sementara. Oleh sebab itu, semenderita apapun, penderitaan kita ini hanya ringan, sederhana, dan singkat saja. Oleh sebab itu, tetaplah bertahan dan serahkan total hidupmu kepada Tuhan. Tuhan akan atur segala sesuatunya. Beranilah untuk hidup secara mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan dengan Tuhan. Ketika kita berani gila-gilaan dengan Tuhan, justru kita tidak akan benar-benar gila, tapi justru Tuhan akan kasih kita hikmat-hikmat. Ketika kita berani mati-matian untuk Tuhan, kita justru tidak akan betul-betul mati, tapi justru kita akan mendapatkan hidup.
Ketika kita berani habis-habisan untuk Tuhan, kita tidak akan betul-betul dibiarkan habis. Tapi justru Tuhan akan limpahkan, ikan berkati dengan ajaib. Dan Tuhan akan terus menolong tepat pada waktunya. Percayalah bahwa apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, jika motivasi kita itu adalah untuk kerajaannya, untuk kemuliaannya Tuhan akan lakukan keajaiban lebih daripada apa yang bisa kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.